Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, saya Tiara, siswa kelas 5 dari SD Pelita Hati, saat ini akan membagikan sedikit pengetahuan tentang kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Peristiwa ini yang dikenal dengan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran pertama kali ke muka bumi secara bertahap. Bagaimana kisahnya? Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalamnya dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Setelah mendapatkan mimpi tersebut, Rasulullah SAW memutuskan pergi ke Gua Hira untuk berdiam diri. Beliau beribadah di sana setiap malam selama beberapa hari, hingga pada 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Iqra." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat pun kemudian menarik dan menutupi Rasulullah hingga ia merasa kepayahan. Kemudian malaikat kembali lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra." Dan beliau pun menjawab kembali dengan mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat menarik dan mendekat lagi Rasulullah sampai ketiga kalinya hingga beliau merasa kesusahan. Kemudian malaikat menyuruh beliau membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan bacaan surat tersebut, sang malaikat pun meninggalkannya pergi. Kemudian Rasulullah SAW pulang dengan keadaan gelisah dan menggigil seperti demam. Teman-teman yang berbahagia, sesampainya di rumah, Rasulullah SAW meminta Khadijah istrinya untuk menyelimutinya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialami kepada Khadijah seraya berkata, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri." Dan kemudian Khadijah menjawab, "Tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghina engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu yang mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran." Peristiwa ini adalah peristiwa pengukuhan status Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Beliau juga menerima perintah untuk menyampaikan serta mendakwahkan agama Islam. Teman-teman sekalian, kisah Nabi Muhammad yang menerima wahyu pertama berupa perintah untuk membaca sebenarnya sangat berkaitan dengan tugas kita sebagai pelajar. Di awal kita masuk sekolah dulu, yang pertama diajarkan oleh guru kita adalah membaca. Karena membaca adalah pintu masuk untuk mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan. Membaca adalah pengetahuan dasar dari segala pengetahuan yang ada di dunia ini.
Dengan membaca, kita bisa mengetahui apa isi wahyu ilahi. Dengan membaca, kita bisa mengetahui apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan agar ibadah kita semakin sempurna. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.